Perintah Kaisar Naga. Bab 311 sampai dengan 320. Audiobook Novel Silat. Episode 32. Herman pergi dengan tergesa-gesa. Dia pasti pergi ke pelelangan. Teratai salju 1000 tahun yang langka ini pasti akan diperebutkan oleh banyak orang. Ted tiba-tiba menyadari mengapa Herman tidak berbisnis, dan pergi dengan tergesa-gesa. Kalau begitu ayo pergi ke pelelangan. Dev sangat gembira sesaat. Jika dia bisa mendapatkan teratai salju berusia 1000 tahun, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Ted mengangguk, dan membawa Dev dan yang lainnya langsung ke pelelangan. Pelelangan dilakukan di pinggiran Yuncheng, sebuah bangunan melengkung bundar, yang memiliki cita rasa Roma kuno. Saat ini di luar pelelangan banyak sekali mobil mewah yang biasanya tidak terlihat. Nampaknya banyak orang yang datang ke sini untuk mendapatkan Snow Lotus berusia 1000 tahun. Berjalan ke pintu, staf tampaknya sangat akrab dengan Ted, dan segera mengambil plat nomor, dan berkata dengan hormat, "Tuan He, kali ini depositnya harus 100 juta. Berapa?" Ted terkejut, biasanya itu hanya 10 juta. Mengapa tiba-tiba diperlukan deposit 100 juta? Lotus untuk dilelang, sehingga deposit lelang telah ditingkatkan untuk mencegah lelang jahat. Pekerjaan staf menjelaskannya dengan hati-hati. Wajah Ted sedikit jelek, karena dia tidak memiliki 100 juta. Biarkan aku yang membayarnya. Dev melihat bahwa Ted mungkin tidak membawa begitu banyak uang, jadi dia berdiri dan berkata. Setelah Dev membayar deposit 100 juta yuan, dia mendapat plat nomor, dan beberapa orang masuk ke tempat lelang. Situs lelang yang sebelumnya tidak populer dan kosong sekarang penuh dengan suara. Banyak petinggi dari Yuncheng ada di sana, dan mereka berada di barisan depan. Herman itu memang ada di sana, mengobrol dengan seseorang dengan suara rendah. Melihat Ted dan yang lainnya datang, Herman terkejut sesaat, tetapi kemudian dia tersenyum ringan dan menganggukkan kepalanya sebagai salam. Dev dan yang lainnya menemukan tempat duduk mereka dan duduk, diam-diam menunggu kemunculan teratai salju berusia 1000 tahun. Pada awalnya, itu semua adalah bahan obat biasa, tidak banyak orang yang tertarik, dan banyak di antaranya tidak terjual. Orang-orang ini datang ke sini untuk teratai salju berusia 1000 tahun. Saudara Dev, saya khawatir persaingan akan sengit kali ini. Jika Anda menginginkan teratai salju 1000 tahun, apakah Anda memiliki harga yang sesuai? Ted bertanya pada Dev dengan suara rendah. Dev menggelengkan kepalanya, saya akan mengambil berapapun jumlahnya. Ted tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Kakak Yuki, apa yang dilakukan pacarmu? Bagaimana dia mempunyai begitu banyak uang? Mungkinkah itu semua darimu? Yuri sekarang sangat ingin tahu tentang identitas Dev. Melihat cara Dev menghabiskan uang, sepertinya puluhan juta, ratusan juta tidak ada artinya di matanya, sama seperti menghabiskan uang orang lain. Dia tidak akan meminta uangku. Kamu benar-benar mengira dia orang yang lembut? Yuki tersenyum sedikit, menatap Dev dengan mata penuh kekaguman. Yuki menemukan bahwa Dev menjadi semakin menarik baginya, dan dia sangat terpesona oleh temperamen unik Dev. Segera, setelah beberapa putaran lelang, pembawa acara membawa botol kaca besar dengan teratai salju yang dibasahi anggur. Semuanya, ini adalah karakter utama hari ini, teratai salju berusia 1000 tahun. Anda harus tahu bahwa tidak ada teratai salju di Yuncheng untuk sementara waktu. Hal semacam ini sangat sulit untuk dipetik, jadi semakin sedikit orang yang memilih itu. Teratai salju berusia 1000 tahun ini masih digunakan Shanong untuk membuat anggur obat, dan kami menemukannya. Tuan rumah memperkenalkan sejarah teratai salju berusia 1000 tahun, tetapi sudah banyak kebisingan di bawah. Sial, apa-apaan ini, bukankah ini bohong? Ternyata itu adalah teratai salju yang direndam dalam anggur. Kamu benar-benar pembohong besar. Lelang macam apa, dan deposit 100 juta, apa-apaan ini? Melihat teratai salju ini, semua orang menunjukkan kekecewaan dan berteriak serta mengutuk. Pada saat ini, hanya mata Dev yang berbinar, dan hatinya menjadi bersemangat. Bahkan jika teratai salju direndam dalam anggur, dia masih bisa merasakan aura turbulen di teratai salju yang terus melonjak. Meskipun teratai salju tidak terlihat besar,
dan telah kehilangan kilau aslinya setelah direndam dalam anggur untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi ini tidak menghalangi Dev untuk menyukainya. Karena orang-orang ini tidak tahu harus membeli untuk apa, Dev tidak mungkin melewatkannya hari ini. Tuan rumah sama sekali tidak tergerak oleh omelan orang-orang, dan masih berkata sambil tersenyum, harga awal teratai salju kami yang berusia 1000 tahun adalah 100 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta. Penawar tertinggi menang. Sekarang pelelangan dimulai. Dev tidak mengangkat plakat untuk segera meminta harga, tetapi menunggu sebentar, dan melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Tetapi tepat ketika Dev hendak menaikkan plakatnya untuk menawar harga, Herman di barisan depan tiba-tiba mengangkat plakatnya, saya akan menawarkan 100 juta. Melihat plakat Herman terangkat, orang-orang di sekitar segera mulai berbicara. Tuan Zhou benar-benar membuat penawaran. Mungkinkah kita salah? Tong Rentang kaya dan berkuasa, dan 100 juta benar-benar membeli barang seperti itu? Tunggu dan lihat, Herman sangat licik, dia tidak akan menawar dengan santai. Mereka semua memusatkan perhatian mereka pada Herman, dan saat ini, setelah Herman selesai membayar harganya, dia perlahan bangkit dan melirik semua orang, semuanya, teratai salju ini benar-benar tidak dalam kondisi baik, dan umurnya belum mencapai 1000 tahun, tapi umurnya baru beberapa ratus tahun. Umur masih ada. Karena teratai salju ini ditakdirkan untuk datang ke Yuncheng kita tidak bisa membiarkannya pergi. Jika keluar, bukankah itu akan menghina reputasi modal obat kita? Jadi saya menawarkan untuk menjatuhkannya, dan semua orang tidak boleh berkelahi dengan saya. Saya mencurinya. Semua orang mendengarkan kata-kata Herman, meskipun hanya sedikit orang yang mempercayainya, tetapi Herman membuat jelas bahwa dia tidak bisa merampoknya, jadi tidak ada yang berani menawar. Setelah Herman selesai berbicara, dia duduk, dan pembawa acara menatap Herman dengan tidak puas, tetapi dia tidak berani marah, jadi dia hanya bisa melihat kerumunan dan berkata, apakah ada orang lain yang menawar? Ini teratai salju pasti bernilai uang. Tuan rumah dengan putus asa mendesak orang lain untuk menawar, sehingga pelelangan dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi tidak peduli apa yang dikatakan tuan rumah, tidak ada yang berani menawar lagi. Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, tuan rumah hanya bisa berjalan kembali ke kursinya, mengambil palu kecil dan bersiap untuk menjatuhkannya. 110 juta. Ambil berapapun jumlahnya. Saat pembawa acara hendak memukul palu, Dev tiba-tiba mengangkat tanda itu. Wajah pembawa acara sangat gembira, dan dia buru-buru menatap Dev, dan mata semua orang juga tertarik oleh Dev. Herman semakin mengernyit, dan menatap Dev dengan dingin, dengan sedikit amarah di matanya. Pria ini telah menawar 110 juta yuan. Apakah ada orang lain? Kata pembawa acara sambil menatap Herman. Karena saat ini, hanya Herman yang akan terus menawar. 150 juta. Herman perlahan mengangkat pelat nomornya dan berkata. 40 juta ditambahkan sekaligus, membuat semua orang melihat Dev. Ingin melihat apakah Dev berani menambahkan lebih banyak, bahkan pembawa acara juga mengarahkan pandangannya pada Dev. 200 juta. Dev mengangkat pelat nomornya tanpa ragu sedikit pun. Wow. Makasih. Pada saat ini, semua orang yang hadir tersentak, satu mulut ini 200 juta, langsung bertambah 50 juta, ini terlalu berubah-ubah. Kakak Dev, peningkatannya terlalu banyak. Ted mengikuti Dev dengan suara rendah. Di pelelangan, tawaran selalu dinaikkan sedikit, untuk menguji harga cadangan pihak lain. Kenaikan puluhan juta yang tiba-tiba ini agak terlalu drastis. Kakak Yuki, pacarmu sangat tampan, dia tidak menjalankan ban, kan? Yuri memandang Dev dengan rasa ingin tahu di matanya, seolah dia ingin melihat melalui Dev. Ini bukan waktunya bagimu untuk mengatakan bahwa dia lembut, sekarang dia terlihat tampan. Yuki sedikit tersenyum, tetapi dia juga sedikit terkejut, mengapa Dev punya begitu banyak uang, tetapi dia sudah merencanakannya, bahkan jika Dev tidak punya uang, untuk menawar teratai salju ini, dia juga akan menelepon Huan Su untuk meminta uang. Sebagai orang terkaya di Hongcheng, keluarga Su masih memiliki beberapa ratus juta. Herman menatap Dev dengan kejam, matanya sedikit menyipit, dan rasa dingin mulai muncul di wajahnya.
210 juta. Herman menatap Dev dengan tegas, dan mengertakkan gigi. 300 juta. Sebelum kata-kata Herman jatuh, Dev mengangkat kartunya lagi. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan mereka semua mulai penasaran dengan identitas Dev, sementara pembawa acara tersenyum dan berteriak keras, "Tuan ini sudah membayar 300 juta, 300 juta, apakah ada orang lain yang meminta harga?" Saya pikir pria ini tidak dikenal, dia tidak terlihat seperti orang dari Unceng. Apakah tidak ada orang di Unceng kita yang bersaing? Jika ini keluar, modal obat kita tidak akan berani memanggilnya lagi. Saya harus mengatakan bahwa tuan rumah terlalu baik. Dia memprovokasi Dev dan Herman hanya dengan beberapa kata. Herman baru saja mengatakan bahwa dia takut mempermalukan Yunceng. Sekarang tuan rumah mengungkitnya. "Bukankah kamu menampar wajahmu sendiri?" Dev melirik pembawa acara di atas panggung, dan mengutuk beberapa kata di dalam hatinya, orang ini benar-benar tahu cara menabur perselisihan, hanya untuk membuat orang berkelahi, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. 310 juta. Jadi dia buru-buru berdamai. Herman menggertakkan giginya dengan keras, dan mengangkat plat nomornya lagi. Dev tidak ragu, dia hanya ingin mengangkat plat nomornya, tetapi Ted menahannya. "Saudaraku Dev, bahkan teratai salju berusia 1000 tahun kelas atas tidak sebanding dengan harganya, jadi jangan panggil lagi." Ted membujuk Dev. "Harga saat ini sudah dianggap premium, sudah tidak layak lagi untuk dibeli, kalau beli pasti rugi." "Kakak aku punya kegunaan lain untuk teratai salju ini." Setelah Dev selesai berbicara dia mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 350 juta. Bahkan mereka yang tidak tahu banyak tentang bahan obat tahu bahwa harganya sudah lama menjadi premium. Teratai salju berusia 1000 tahun ini sama sekali tidak berharga. Apalagi teratai salju berusia 1000 tahun yang telah direndam dalam anggur? Mungkinkah pemuda ini memiliki dendam terhadap Herman dan sengaja mengincar Herman? Gagasan seperti itu muncul di benak semua orang, karena selain itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain. Herman sendiri juga sama, alisnya menyatu erat, dan matanya memelototi Dev. "Wah, apakah Anda sengaja menemukan saya melawan lelaki tua ini?" "Biasanya, penawar tertinggi menang, jika Tuan Zhou suka itu, kamu bisa terus menawar," kata Dev dengan senyum tipis. Ini Unceng, jangan berpuas diri." Herman mendengus dingin, dan membawa orang-orang pergi. Herman pergi dengan marah, dan semua orang memandang Dev dengan mata yang menyedihkan. Jika mereka berani menyinggung Herman di Unceng, tidak akan ada buah yang baik. 350 juta, teratai salju milenium diperoleh oleh pria ini. Tuan rumah dengan senang hati mengetuk palu, dan kemudian dengan hormat menyerahkan teratai salju Tianshan kepada Dev. Dev mendapatkan teratai salju, mentransfer sisa uang ke rekening pelelangan, dan kemudian mengikuti Ted dan yang lainnya pergi. Tujuan hari ini telah tercapai, jadi tidak perlu tinggal di pelelangan. "Kakak Dev, jika kamu telah menyinggung Herman, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Selain itu, tidak ada cara untuk melanjutkan kesepakatanmu." Berjalan keluar dari pelelangan, Ted berkata dengan cemas. "Tidak, jangan khawatir. Seorang pengusaha tidak memiliki teman atau musuh, dia hanya memiliki kepentingan. Saya menghabiskan uang untuk membeli bahan obatnya, dan dia mendapat untung darinya. Bagaimana bisnis ini tidak dilakukan, apalagi pelanggan besar seperti saya tidak mudah ditemukan." Dev tersenyum ringan, tidak khawatir sama sekali. "Lalu apakah kita masih akan pergi ke Tongrentang?" Ted bertanya dengan hati-hati. "Tentu saja. Aku belum membeli apapun, kenapa kita tidak pergi?" Dev mengangguk, dan langsung pergi ke Tongrentang setelah masuk ke dalam mobil. Di Tongrentang saat ini, Herman sangat marah. "Tidak masuk akal, masih ada orang di Unceng yang berani melawanku, aku benar-benar gila." Herman membanting cangkir itu ke tanah. "Tuan, apakah Anda ingin saya membawa seseorang untuk mencegat teratai salju milenium?" kata seorang pemuda berjas hitam dengan satu telinga hilang di sebelah kiri. Orang ini adalah orang kepercayaan Herman. Ketika Herman berperang dan terbunuh di Unceng di tahun-tahun awalnya, pemuda ini selalu berada di sisinya. Meskipun Herman telah dibersihkan, dia tidak mengusirnya. Herman ragu-ragu sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata,
Ingatlah untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang, dan jangan biarkan orang memberimu alasan. Herman akhirnya membersihkan namanya, jika dia diberi nama maafkan, itu akan memiliki pengaruh buruk. Tapi dia sangat menyukai teratai salju berusia 1000 tahun. Bukan karena Herman ingin menjualnya kembali untuk mendapat untung, tetapi dia ingin menggunakannya sebagai harta toko. Harta tokonya saat ini adalah palsu, dan tidak ada yang namanya ribuan usia. Inilah mengapa Herman lebih suka membayar mahal untuk membelinya. Tuan, jangan khawatir. Setelah bertahun-tahun, saya tahu bagaimana melakukannya. Pemuda itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tapi begitu dia berbalik, dia melihat Dev dan Ted masuk, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Herman juga terkejut saat melihat Dev berani datang ke tokonya. Tuan Zhou, saya di sini untuk menyelesaikan kesepakatan yang belum kita selesaikan. Melakukan bisnis harus berdasarkan kejujuran. Karena saya berkata saya ingin membeli bahan obat Tuan Zhou, saya tidak akan pergi di tengah jalan. Dev menatap Zhou yang terkejut, lakukan, berkata dengan senyum tipis. Integritas adalah fondasinya. Herman mendengus dingin, kamu mengambil teratai saljuku yang berumur 1000 tahun, dan kamu tidak pernah berpikir kamu akan berani datang ke tokoku. Sepertinya kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Zhou tua, bagaimana Anda mengatakan ini? Saya membeli teratai salju berusia 1000 tahun ini dengan uang saya sendiri, jadi bagaimana saya bisa mengatakan bahwa itu dicuri dari Anda? Dev pura-pura bingung. Dengan mata penuh kekaguman. Nak, jangan berpura-pura menjadi bajingan, tinggalkan teratai salju 1000 tahun, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian, keluar dari Unceng, atau meninggalkan hidupmu. Pemuda dengan satu telinga hilang berkata kepada Dev dengan dingin. Saat suara pemuda itu turun, lebih dari selusin orang segera memblokir arah pintu, dan pintu itu perlahan tertutup. Kali ini, Ted dan Yuri semuanya menjadi pucat karena ketakutan, dan Yuki bahkan mencengkeram lengan Dev dengan erat. Tuan Zhou, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, itu. Pergi, itu bukan urusanmu. Ted ingin berdamai dengan itu, tetapi Herman memarahinya kembali tepat saat dia membuka mulutnya. Malu. Apakah kamu berencana untuk mengambilnya? Dev masih memiliki senyum di wajahnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Wah, kamu bisa dianggap sebagai karakter. Kamu masih bisa tertawa saat ini. Aku, Herman, paling mengagumi orang-orang sepertimu. Jika kamu meninggalkan teratai salju berusia 1000 tahun, aku akan memberimu 300 juta yuan, dan saya tidak akan membiarkan Anda kehilangan terlalu banyak, bagaimana? Herman melihat bahwa Dev tidak takut, dan wajahnya tenang, dan dia merasa sedikit gugup. Dia takut akan ada kekuatan di belakang Dev. Lagi pula, pemuda seperti itu yang bisa mengendalikan ratusan juta di kehendak pasti bukan orang biasa. Jadi Herman memutuskan untuk mundur selangkah dan menghabiskan uang untuk membeli teratai salju berusia 1000 tahun, yang dapat dianggap sebagai langkah mundur untuk Dev. Jika seperti ini kamu melakukan bisnismu, apa bedanya dengan bandit? Aku kehilangan 50 juta dalam sekejap mata. Uang ini terlalu mudah didapat. Dev mencibir dengan jijik. Wajah Herman menjadi dingin. Kalau begitu katakan padaku, jual lebih banyak uang, atau aku akan mengambilnya kembali dengan harga aslinya. Aku tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Dev menggelengkan kepalanya. Nak, apakah kamu bersulang dan tidak makan anggur berkualitas? Apakah kamu benar-benar akan memaksaku melakukannya? Wajah Herman menjadi semakin jelek. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, Anda adalah seorang pengusaha, dan normal jika bisnis gagal. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda adalah tokoh hitam. Anda tidak perlu mengikuti aturan apapun saat berurusan dengan tokoh hitam. Dev menyipitkan matanya sedikit, aura pembunuh mulai menyelimuti tubuh. Sialan, siapa yang kamu gertak? Pria muda itu berteriak dengan marah, dan melemparkan tinjunya ke arah Dev. Dev menarik Yuki, dan sedikit mundur. Jansen yang berada di sampingnya tidak tahan dan bergegas maju. Dia langsung mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan pemuda itu, lalu menariknya dengan keras. Tubuh pemuda itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan.
Jansen menendang kaki pemuda itu, dan terdengar suara tulang retak, dan tulang kaki pemuda itu hancur, langsung dipatahkan oleh tendangan Jansen. Tanpa jeda sedikit pun, Jansen meraih pergelangan tangan pemuda itu dan membantingnya dengan keras, melemparkan pemuda itu ke tanah dengan keras dan menginjaknya. Tendangan ini sangat kuat hingga langsung melekuk seluruh dada pemuda itu, diperkirakan tidak ada satupun tulang rusuk yang baik. Wah! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu, dan wajahnya menjadi sangat ganas. Ini. Herman tercengang. Pemuda ini adalah orang kepercayaannya dan sangat kuat. Dia telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, tetapi Jansen menyelesaikannya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, dan dia tidak melawan kembali. Kekuatan. Setelah Jansen memakan Juli Pil, kekuatannya meningkat pesat. Tentu saja pemuda ini tidak bisa menjadi lawannya. Pada saat ini, Ted dan Yuri juga terpana, mereka tidak menyangka Jansen begitu pandai bertarung. Sialan, kamu bermain hitam denganku. Ketika aku main-main, kamu masih menyusui. Jansen meludah keras, lalu menendang kepala pemuda itu sampai mati. Setelah membunuh pemuda itu, Jansen memandang Herman, orang tua, apakah kamu ingin mencoba? Meskipun Herman juga memiliki kungfu untuk bertarung, tetapi dia bukan tandingan Jansen, dia mundur ketakutan, dan berkata dengan pucat. Kamu, siapa kamu? Saya tidak ingin mengubah nama atau nama keluarga saya, Jansen Lin adalah nama saya. Jansen menunjukkan aura seorang kaisar bawah tanah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Tiba-tiba, mata Herman melebar, dan keringat dingin langsung mengalir di dahinya, Kamu adalah Jansen Lin, Kaisar bawah tanah Hong Cheng. Tidak. Kamu adalah Tuan Harimau dari Hong Cheng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Herman juga mengenalinya saat ini. Jansen, dia telah melihat Jansen 2 kali sebelumnya, tetapi sudah lama sekali, dan kesannya tidak dalam. Selain itu, dia tidak pernah berpikir bahwa Jansen, Kaisar bawah tanah yang agung, akan datang ke Yuncheng tanpa mengudara, aku tidak peduli. Sekarang Jansen sendiri mengatakan ini, dia akhirnya ingat. Harimau. Tuan Harimau, ini semua salahku. Herman berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Jansen benar, meskipun Herman biasa berkelahi dan membunuh, dia agung di Yuncheng, tetapi di mata Jansen, dia semua adalah pediatri, dan nama Jansen juga terkenal di kota-kota sekitarnya. Terlepas dari apakah keluarga Wei di ibu kota provinsi berani menganggap serius Jansen, tetapi di kota-kota sekitar Hong Cheng, siapa yang berani meremehkan Jansen? Tuan Chen. Jansen melirik Dev. Bagaimana menghadapi Herman mengharuskan Dev berbicara. Dev berjalan tepat di depan Herman. Saya baru saja berkata, jika Anda melakukan sesuatu, Anda akan menjadi tokoh hitam di sini. Ketika saya berurusan dengan tokoh hitam, saya tidak suka mematuhi peraturan. Kakek, tolong maafkan saya. Saya bersedia menghormati semua bahan obat berusia 100 tahun di toko. Herman terus bersujud, berharap dia bisa menampar dirinya sendiri 2 kali. Dia telah melihat sejak lama bahwa Dev bukan orang biasa, dan dia seharusnya memiliki kekuatan di belakangnya, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Bahkan Jansen adalah pengikutnya, mungkin di seluruh provinsi Jiangbi, benar-benar tidak banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Saya tidak akan meminta bahan obat Anda dengan sia-sia. Saya tidak punya cukup uang sekarang. Saya dapat menukarnya dengan Anda untuk pil permajaan. Saya ingin Anda membeli bahan obat berusia ratusan tahun sebanyak mungkin dari seluruh pasar di Yuncheng. Berapa banyak uang, Anda dapat meminta saudara He, dan mengubahnya menjadi pil permajaan dan memberikannya kepada Anda. Dev tidak merampok, dia tidak dapat membuat kesepakatan sekali pakai, dan dia masih mengandalkan Herman untuk memberinya bahan obat berharga untuk waktu yang lama. Pil permajaan. Herman mengangkat kepalanya dan menatap Dev dengan heran, mungkinkah? Benar, pil permajaan dibuat olehku, kecuali aku, tidak ada yang bisa melakukannya. Dev tahu apa yang akan dikatakan Herman, jadi dia mengangguk. Tidak berani. Herman tersipu.
Oke, bangun. Dev melambaikan tangannya, membuat Sousi melakukannya. Herman buru-buru meminta Dev untuk membawa semua bahan obat berusia 100 tahun ke toko, dan meminta Dev untuk mengambilnya. Chen. Dengan mata penuh kekaguman. Setelah keluar dari tong rentang, Ted ingin berbicara dengan Dev, tetapi untuk sementara dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Dev. Awalnya dia memanggil Dev dengan mentalitas kakak laki-lakinya. Dia memikirkan wilayahnya sendiri, dan dia bisa membantu Dev sebagai kakak laki-laki. Tapi kali ini, Ted tahu bahwa kekuatannya jauh di belakang Dev, dan dia sangat malu sehingga dia tidak tahu harus memanggil Dev apa. Ada apa, kakak heh? Dev menatap Ted yang malu dan bertanya. Oh, aku hanya ingin bertanya, ada apa dengan pil permajaan, dan selain itu, apakah Anda benar-benar Tuan Harimau dari Hong Cheng? Ted berkata dengan pandangan licik ke arah Yansen. Setelah berhubungan dengan Yansen begitu lama, Ted bahkan tidak menyadari bahwa kaisar bawah tanah Hong Cheng terlalu mudah didekati. Apa? Dia tidak mirip denganku? Yansen tersenyum pada Ted. Seperti, Ted mengangguk berulang kali, tidak berani menatap mata Yansen. Dev tersenyum, dan mengikuti Ted untuk memperkenalkan pil permajaan, dan berencana menjadikan Ted sebagai agen pil permajaan Yun Cheng. Adapun bahan baku pil permajaan, Ted juga akan menyuplainya. Obat umum semacam ini hampir ada di mana-mana di Yun Cheng, dan mudah untuk didapatkan. Mendengarkan perkenalan Dev, Ted menjadi semakin bersemangat. Jika dia bisa memenangkan agen pil permajaan Yun Cheng, itu akan menjadi aliran kekayaan yang stabil. Saudara Dev, jangan khawatir, saya akan menyediakan bahan obat, yang semuanya adalah bahan obat bermutu tinggi. Ted berkata dengan semangat. Sudah siang, ayo makan malam, hotel terbesar, saya akan mentraktirmu. Sepanjang jalan, Yuri sepasang mata selalu melirik Dev secara tidak sengaja. Di usianya, itu adalah usia di mana hati musim semi bertunas. Melihat pria istimewa Dev, dia jantan. Jika Dev bukan pacar Yuki, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Saudari Yuki, kamu sangat beruntung telah menemukan pacar yang begitu baik. Mata Yuri penuh rasa iri. Setelah tiba di hotel, Ted memesan semeja hidangan, dan menelepon Yumi, memintanya untuk datang makan malam setelah pulang kerja. Ketika Yumi datang mengenakan pakaian profesional dengan tas di punggungnya, dia sedikit mengernyit saat dia melihat kemeja yang penuh dengan anggur dan makanan. Bukankah terlalu boros memesan begitu banyak hidangan hanya untuk beberapa orang? Jangan sia-siakan, cepat duduk. Ted menarik Yumi untuk duduk. Yumi menyeka tangannya dengan handuk basah, menatap Dev dan berkata. Setelah berjalan lama, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu tahu bahwa ada langit dan orang-orang di luar langit? Ada orang di luar langit dan orang-orang? Buka saja mulutmu dan buat ratusan bahan obat. Hal-hal itu adalah sesuatu yang bisa dimainkan oleh anak sepertimu, benar kan? Meskipun keluarga sepupuku punya uang, kamu tidak bisa sembarangan membelanjakannya. Begitu bu kata-kata Yumi keluar, baik Ted maupun Yuri terkejut. Diam. Ted memelototi Yumi, lalu berkata dengan nada meminta maaf. Kakak Dev, aku benar-benar minta maaf, Yumi tidak bermaksud jahat. Saya. Apakah yang saya katakan itu benar kan? Yumi berteriak pada Ted dengan marah. Kakak, berhenti bicara. Yuri buru-buru menarik Yumi ke samping, dan Ted mengikuti. Keduanya mengikuti Yumi dengan suara rendah dan mengatakan sesuatu. Saya melihat bahwa wajah Yumi berubah berulang kali, dan dia bahkan memandang Dev dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, mereka bertiga duduk di meja lagi, dan wajah Yumi sedikit jelek, terlihat sangat malu. Dev tersenyum sedikit, dan memimpin dengan mengatakan, ayo makan. Beberapa orang mulai menggerakkan sumpit mereka, tetapi tangan Yumi yang memegang sumpit sedikit gemetar, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Dev, apalagi Yansen di samping Dev. Setelah makan, Dev memberikan daftar obat kepada Ted dan memintanya untuk menyiapkan sesuai dengan bahan di dalamnya. Sore hari, Dev tidak pergi ke hotel,
tetapi mengumpulkan teratai salju berusia 1000 tahun dan bahan obat berusia 100 tahun dari tong rentang, bersiap untuk memurnikan pil juling. Melihat ratusan juta uang di tanah, Dev tidak merasakan gelombang apapun di hatinya. Setelah menutup tirai, dantian Dev mulai naik perlahan, dan kemudian kekuatan spiritual berkumpul di ujung jari Dev, menjadi api biru muda. Pergi. Makasih. Dengan lambaian tangan Dev, api biru muda langsung meledak, menyelimuti tanaman obat di tanah. Dengan mata sedikit terpejam, Dev melantunkan kata-kata, sementara api biru muda berkedip-kedip. Di bawah nyala api, bahan obat bernilai ratusan juta dolar semuanya perlahan berubah menjadi asap. Ning. Mata Dev tiba-tiba melebar, dan setelah teriakan, kepulan asap tiba-tiba tampak hidup, dan berkumpul bersama dengan putus asa, dan akhirnya berubah menjadi bentuk bola. Sekitar setengah jam kemudian, Dev tiba-tiba menghembuskan napas, dan asapnya langsung terhembus, dan di dalam bungkus asap, ramuan hijau melayang di udara. Selesai. Dev sangat gembira, melompat, dan langsung mengambil pil di tangannya. Ramuan ini disempurnakan dengan ratusan juta bahan obat. Dev memegang ramuan itu, tangannya sedikit gemetar. Membuka mulutnya, Dev menelan pil itu. Boom. Gelombang energi spiritual mengalir langsung ke atas kepalanya, dan Dev merasa tubuhnya akan meledak. Dev, yang sangat gembira, buru-buru duduk bersila di tempat tidur, dan mulai mengaktifkan seni konsentrasi hati, menyempurnakan aura bergelombang ini. Saat matahari terbenam, Dev membuka matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa jernih. Di jalan yang ramai di lantai bawah, Dev dapat secara akurat mendeteksi suara serangga terbang kecil yang mengepakkan sayapnya. Pelatihan Ki tingkat ke-9, hahaha, pelatihan Ki tingkat ke-9. Dev tertawa terbahak-bahak saat merasakan nafas dantiannya. Dia tidak menyangka bahwa pil pengumpul roh akan memungkinkannya untuk langsung menembus pelatihan Ki tingkat ke-9, melihat bahwa ratusan juta ini tidak sia-sia. Pelatihan Ki tingkat 9 adalah puncak dari pelatihan Ki. Selama dia menerobos periode pelatihan Ki, Dev akan dapat mencapai bangunan fondasi, dan dia dapat pergi ke pulau tanpa nama. Hanya saja ranah kecil mudah diterobos, tetapi jika Anda ingin menerobos ranah besar, saya khawatir itu akan sedikit sulit, dan Anda membutuhkan kesempatan tertentu. Setelah merapikan sebentar, Dev berjalan keluar ruangan dan menemukan bahwa Yansen sudah menunggu di luar ruangan. Tuan Chen, Ted ada di sini dan telah membawa semua bahan obat. Kami menunggu Anda untuk makan malam bersama. Melihat Dev keluar, Yansen segera berkata. Baiklah, ayo pergi. Dev tidak menyangka Ted begitu efisien. Begitu banyak bahan obat disiapkan dalam setengah hari. Anda harus tahu bahwa bahan obat ini digunakan untuk memurnikan 100 pil merah kecil. Berjalan ke bawah hotel, Dev melihat bahwa Ted sedang menginstruksikan orang-orang untuk menurunkan truk, dan sebuah truk besar yang penuh dengan bahan obat dibawa ke atas. Kakak Dev, semua bahan obat sudah siap, dan aku telah membuka 2 kamar lagi di lantai tempat tinggalmu untuk menyimpan bahan obat. Melihat Dev turun, Ted buru-buru berkata. Ya, tidak butuh waktu lama. Kurasa butuh lebih dari 1 hari untuk memperbaiki 100 pil permajaan ini. Dev mengangguk. Ayo pergi, ayo makan. Kali ini aku akan mengajakmu makan cemilan spesial Yun Cheng, Yu Fei dan yang lainnya sudah pergi. Ted berkata dengan sedikit senyum. Terlihat bahwa Ted tidak takut pada Dev dan Yansen saat ini. Pergilah. Dev tersenyum. Karena jalan jajan tidak jauh dari hotel, Dev, Yansen dan Ted berjalan menuju jalan jajan. Tapi setelah berjalan agak jauh, wajah Dev tiba-tiba berubah, dan alisnya sedikit mengernyit. Tuan Chen, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Yansen bertanya dengan suara rendah. Seseorang mengikuti di belakang. Dev mengangguk. Seseorang? Siapa yang mengikuti kita? Ted tampak terkejut dan ingin berbalik untuk melihat. Jangan melihat ke belakang. Dev meletakkan bahu Ted, dan tidak membiarkannya melihat ke belakang. Tuan Chen, jika tidak, Anda pergi dulu, dan saya akan mengurus orang-orang di belakang.
Mata Jensen berkilat dengan niat membunuh. Orang-orang di belakang sangat kuat. Saya khawatir Anda bukan tandingannya. Jangan pedulikan mereka. Ayo pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia terus berjalan ke depan, tetapi kali ini dia tidak pergi ke jalan jajan, tapi ke jalan yang lebih gelap. Di dalam gang. Ketika Dev dan yang lainnya baru saja masuk ke gang, 5 orang mengikuti di belakang mereka, yang pemimpinnya adalah Paman Fu, pengurus rumah tangga tua keluarga Wei. Pada saat ini, Paman Fu sedikit membungkuk, matanya tertuju ke gang. Paman Fu, haruskah kita mengikuti? Seorang guru keluarga Wei bertanya. Baiklah, ayo ikuti, sepertinya mereka telah menemukan kita sejak lama dan sengaja membawa kita masuk. Paman Fu berkata dengan niat membunuh. Aku ingin melihat buku apa yang dimiliki orang-orang ini, yang dapat memaksa kita untuk aku akan datang sendiri. Setelah Paman Fu selesai berbicara, dia memimpin 4 ahli dari keluarga Wei menuju gang. Begitu saya masuk ke gang, saya melihat Dev, Jensen dan Ted berdiri dengan rapi, melihat mereka berjalan ke gang. Apakah kamu dari keluarga Wei? Dev bertanya dengan tenang ketika dia melihat Paman Fu dan yang lainnya masuk. Nak, mengetahui bahwa kita adalah anggota keluarga Wei, kamu masih belum melarikan diri. Sepertinya kamu cukup berani. Paman Fu mencibir, tapi kamu telah melumpuhkan kaki tuan muda kita, tidak peduli seberapa beraninya kamu, kamu tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Keluarga Wei? Keluarga Wei di ibu kota provinsi. Wajah Ted berubah. Ya. Dev mengangguk. Boom. Ted terhuyung-huyung begitu ketakutan hingga dia hampir tidak duduk di tanah. Di seluruh provinsi Jiangbei, siapa yang tidak mengenal keluarga Wei di ibu kota provinsi? Keluarga Wei mengendalikan semua lingkaran politik dan bisnis di kota provinsi, dan memiliki pengaruh yang besar. Ted tidak mengerti, siapa yang memberi Dev keberanian untuk membuat kaki tuan muda keluarga Wei lumpuh. Meskipun Jensen sangat kuat dan dapat bersenang-senang di beberapa kota di sekitar Hongcheng, tetapi di depan keluarga Wei, dia benar-benar tidak cukup. Melihat keadaan Ted yang ketakutan, Paman Fu tersenyum puas. Hari ini, saya diperintahkan oleh kepala keluarga untuk membawa anak ini kembali. Jika dia berani melawan, dia akan ditembak mati. Orang lain yang tidak relevan, jangan kena masalah, cepat keluar dari sini. Kata-kata Paman Fu jelas ditujukan untuk Ted. Lagi pula, Paman Fu datang untuk menangkap Dev. Adapun yang lainnya, dia tidak ingin menyakiti mereka, agar tidak menimbulkan masalah. Kakak He, kamu pergi ke Yuki dan yang lainnya dulu, dan aku akan segera menyusul ke sana. Dev memandang Ted dan berkata. Ted mengangguk dan maju 2 langkah, tetapi berhenti tepat setelah mengambil 2 langkah. Kakak Dev, bukankah agak kejam bagiku untuk meninggalkanmu? Ted sedikit bingung di hatinya. Dev memandang Ted seperti itu, tersenyum sedikit dan berkata, Kakak He, jika kamu tidak tahu bagaimana bekerja keras, percuma tetap tinggal, ayo pergi dulu. Bahkan jika Ted pergi, Dev tidak akan menyalahkan dia, lagi pula. Tidak semua orang berani memprovokasi keluarga Wei seperti dia. Ted ragu-ragu sejenak, dan mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, aku tidak tahu kungfu, tapi aku tidak bisa meninggalkanmu. Ini terlalu tidak sopan. Jika kita mati, kita akan mati bersama. Ted berjalan kembali ke sisi Dev lagi. Melihat Ted kembali, Dev tersenyum lega. Kakak He, mereka akan mati jika mereka mati, dan kita akan baik-baik saja. Sekarang Dev telah mencapai pelatihan Ki tingkat ke-9, dia telah memandang rendah semua yang ada di hatinya, tidak peduli seberapa kuat Paman Fu, tidak akan menjadi lawan Dev. Oke, karena kalian semua ingin mati, maka aku akan membantumu. Mata Paman Fu menjadi dingin, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, bunuh mereka. Begitu Paman Fu selesai berbicara, keempat tuan itu semua keluarga Wei mengeluarkan belati mereka dan saling memandang dengan ekspresi di wajah mereka, dia bergegas dengan tatapan membunuh. Melihat ini, Ted mundur ketakutan, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dev tidak bergerak di depan Ted, sementara Jensen mengeluarkan ikat pinggangnya dan menghampirinya.
Jansen melawan 4, dan dia tidak kehilangan angin. Sabuk di tangannya melambai dengan kuat. Sabuk Jansen istimewa, dan terbuat dari cincin besi kecil. Di gang gelap, ketika ikat pinggang dan belati bersentuhan, terdengar suara nyaring, dan ada percikan api dari waktu ke waktu. Paman Fu mengerutkan kening, melihat bahwa mereka berempat bahkan tidak bisa mengalahkan satu Jansen. Dia segera meraung dengan marah, "Minggir, sampah!" Setelah mendengar ini, tuan dari keluarga Wei buru-buru mundur dari pertempuran, sementara Paman Fu tubuhnya, seperti batu besar yang melebarkan sayapnya, melompat seketika dan bergegas menuju Jansen. Melihat ini, Jansen tiba-tiba mengayunkan ikat pinggang di tangannya, dan menariknya ke arah Paman Fu yang berada di udara. Dan Paman Fu tidak mengelak, dia langsung mengulurkan tangan dan meraih ikat pinggang Jansen, dan tiba-tiba mendorong dengan keras, lalu menginjak perut Jansen dengan kedua kakinya. Bang, bang, bang. Setelah beberapa tendangan, Jansen ditendang lagi dan lagi, tanpa kekuatan untuk menangkis. Pada akhirnya, Jansen tidak punya pilihan selain melonggarkan ikat pinggangnya dan berguling di tanah, menghindari serangan Paman Fu. Meski begitu, kulit Jansen jelek, dan ada darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani bertarung denganku? Paman Fu melemparkan ikat pinggang Jansen ke tanah dengan santai, dan berkata dengan jijik. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dan aku hanya menggunakanmu sebagai rekan latihan hari ini. Dev mencibir, dan berjalan menuju Paman Fu. Dia telah menembus pelatihan Ki tingkat ke-9, dan dia belum mencoba kekuatannya, jadi dia kebetulan mencobanya dengan Paman Fu hari ini. Rekan latihan? Paman Fu mendengus dingin, harga untuk rekan latihanku agak tinggi, yaitu menyerahkan hidupmu. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Paman Fu seperti peluru yang ditembakkan, dan dia bergegas menuju Dev. Dev berhenti dan menatap Paman Fu yang bergegas mendekat, dengan sedikit jijik di wajahnya, dan dia sepertinya tidak mengelak sedikit pun. Bang! Makasih. Dengan dentuman keras, pukulan cepat Paman Fu menghantam Dev dengan keras. Tapi sebelum Paman Fu senang, dia merasakan kekuatan kejut yang sangat besar memantul kembali di sepanjang lengan Paman Fu. Apa? Hati Paman Fu kaget, dan dia buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat, kekuatan anti kejut sepertinya menjadi hidup, berkeliaran di sekitar tubuh Paman Fu. Lengan Paman Fu menggantung lemah, jelas patah. Pak 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 pak. Segera setelah itu, terdengar suara berderak, dan pakaian Paman Fu meledak seolah-olah robek oleh sesuatu. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Mata Paman Fu penuh dengan kengerian, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seteguk darah bercampur organ dalam menyembur keluar. Plop! Paman Fu jatuh ke tanah dan mati, matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dia tidak tahu bagaimana dia mati sampai akhir, tetapi pada saat ini, organ dalamnya telah terguncang oleh kekuatan kejut. Melihat ini, 4 tuan dari keluarga Wei gemetar ketakutan, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Kematian Paman Fu sangat tidak bisa dijelaskan, itu memberi banyak tekanan pada mereka. Dev melangkah maju, berjongkok dan memutar dengan kuat, memelintir kepala Paman Fu. Melemparkan kepala Paman Fu di depan 4 tuan keluarga Wei, Dev berkata dengan dingin, bawa kembali kepala itu ke Askara Wei, dan katakan padanya bahwa cepat atau lambat aku akan pergi ke ibu kota provinsi dan memelintir kepalanya juga. Tuan dari keluarga Wei mengangguk berulang kali, akhirnya mengambil kepala Paman Fu, berbalik dan lari. Ayo pergi. Dev melihat kembali ke arah Ted. Pada saat ini, Ted benar-benar tercengang, matanya redup, dan dia mengikuti di belakang Dev. Mungkin butuh waktu lama bagi Ted untuk mencerna adegan barusan, lagi pula, itu di luar kesadarannya, dan otaknya tidak dapat memahaminya. Saat kami sampai di jalan jajan, ekspresi Ted masih belum membaik. Sekelompok orang makan dan minum, tapi dia tidak banyak bicara. Sepertinya kali ini dia sangat terstimulasi. Setelah makan, Dev mengunci diri di kamar, tidak tidur semalaman, dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki pil permajaan. Dia tahu bahwa tujuan dari upaya putus asa ini adalah untuk mengungkapkan pengalaman hidupnya lebih cepat.
Sekarang dia benar-benar ingin. Apakah Anda tahu siapa ibumu? Jadi apa yang begitu menakutkan tentang Pulau Naga? Setelah subuh keesokan harinya, Dev hanya makan sederhana dan terus menyempurnakan pil permajaan. Pada saat ini, di ibu kota provinsi keluarga Wei, 4 tuan dari keluarga Wei berlutut di tanah, gemetar ketakutan, sementara Askara menatap kepala Paman Fu dengan marah. Wah! Tiba-tiba, Askara sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Tuan. Keempat tuan dari keluarga Wei buru-buru bangkit dan membantu Askara untuk duduk. Askara, jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, berhentilah menyombongkan diri. Jika kamu membiarkan keluarga Jiang mengambil tindakan, masalah ini sudah lama terselesaikan. Sekarang, bahkan Paman Fu sudah mati. Sebelum Debbie memasuki ruangan, suara marah datang. Dia juga datang ke sini dengan tergesa-gesa setelah mendengar bahwa Paman Fu telah terbunuh. Tapi baru saja memasuki pintu, melihat darah di sudut mulut Askara, dia tiba-tiba terkejut, dan sedikit kesusahan muncul di matanya. Jangan melihat pemukulan dan omelan yang biasa, tetapi jika Askara benar-benar ingin melakukan sesuatu, Debbie masih sangat tertekan, lagi pula, keduanya telah menikah selama bertahun-tahun. Nyonya. Melihat Debbie datang, keempat tuan dari keluarga Wei semuanya berteriak dengan hormat. Izinkan saya bertanya, apakah Paman Fu ini dibunuh oleh Dev itu? Debbie melirik kepala Paman Fu dan bertanya. Ya, kata salah satu tuan keluarga Wei. Tampaknya Dev tidak membunuhmu, tetapi ingin kamu mengembalikan kepala Paman Fu? Debbie terus bertanya. Ya, dan dia juga meminta kami untuk membawa pesan, mengatakan bahwa dia akan datang ke ibu kota provinsi dan memenggal kepala tuan. Seorang master keluarga Wei berkata dengan gemetar. Arogan, Debbie menampar telapak tangannya, dan kepala tuan keluarga Wei meledak. Bersambung ke episode 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.